Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati rekan-rekan sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan yang saya cintai dan banggakan adik-adik mahasiswa, khususnya adik-adik mahasiswa baru yang berbahagia. Pertama, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik mahasiswa baru yang berbahagia, pertama tentu saya ingin menyampaikan selamat bagi adik-adik mahasiswa yang sudah diterima menjadi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, yang sudah adik-adik sekalian cita-citakan setelah melalui perjuangan, tes, ujian, dan hari ini Anda sudah memasuki sebagai seorang mahasiswa, tidak lagi menjadi siswa. Sebagai mahasiswa tentu Anda mempunyai privilege, mempunyai hak yang luas untuk belajar, untuk menimba ilmu pengetahuan, dan juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan diri menuju manusia dewasa yang unggul, yang produktif, yang berakhlak mulia. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi layar, sharing screen. Baik, saya ingin bercerita sedikit tentang Kampus Merdeka dan membangun karakter insan Pancasila. Baik, saat ini ekonomi dunia beralih ke Asia, jadi abad 21 adalah abadnya Asia, dan pada saat yang sama kita sedang memasuki bonus demografi. Tentu kita berharap bonus demografi ini menjadi pengungkit untuk melahirkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang maju, Indonesia emas yang kita cita-citakan bersama. Tapi untuk itu semua kita harus bekerja keras, bekerja cerdas, dan membangun produktivitas setiap insan di tanah air ini, terutama adik-adik sekalian sebagai pemilik masa depan Indonesia. Nah, di dalam negeri kita masih punya banyak sekali PR, mulai dari demokratisasi yang kita menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sementara tingkat pendidikan masyarakat kita masih rendah. Lama pendidikan di Indonesia rata-rata baru 7,6 tahun, data dari UNESCO. Sementara rata-rata OECD sudah di atas 14 tahun, jadi jauh sekali kita tertinggal dari negara-negara OECD. Ketika Korea Selatan memasuki bonus demografinya, sudah lebih dari 60% angkatan kerjanya itu berpendidikan post-secondary atau pendidikan tinggi. Sementara kita saat ini, kita memasuki bonus demografi, angkatan kerja kita baru 11% yang berpendidikan tinggi. Ketergantungan kita pada impor juga masih sangat tinggi, kesenjangan kemiskinan juga masih lebar dan terjadi di masyarakat. Nah, ini adalah PR kita, perguruan tinggi, untuk bisa menjadi mata air bagi pembangunan bangsa, menjawab berbagai macam pekerjaan rumah yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana membangun kedaulatan bangsa dalam teknologi, dalam pangan, dalam sandang, dalam industri, dan sebagainya. Human Development Index kita juga masih di bawah rata-rata global 0,718, rata-rata global 0,737, peringkat 107 dari 189 negara. Daya saing kita juga masih jauh dari harapan kita, 64,629 indeksnya, dan peringkat 40 dari 140 negara, turun sedikit dari tahun sebelumnya. Nah, ini semua adalah tantangan kita. Sementara revolusi industri keempat sudah ada di hadapan kita, yang itu akan mengubah lapangan pekerjaan kita. 23 juta lapangan pekerjaan akan hilang, digantikan oleh otomasi, sistem cerdas, robotik, dan sebagainya. Tapi peluang lahirnya pekerjaan baru 2 kali lipat dari pekerjaan yang hilang tadi. Tapi jutaan dari pekerjaan baru itu saat ini belum ada. Sehingga adik-adik mahasiswa harus menyiapkan diri untuk kompetensi yang belum diketahui pada hari ini. Nah, untuk itu mahasiswa harus bisa lebih adaptif, agile, self-directed, entrepreneurial, dan menjadi penyelesaian masalah yang kompleks problem solver, literasi-literasi baru yang harus adik-adik sekalian kuasai, literasi digital,
big data dan sebagainya, dan pendekatan multidisipliner. Tidak lagi kita bisa menyelesaikan masalah dengan pendekatan monodisipliner, tidak ada lagi itu. Nah, untuk itu kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kami mengajak kampus-kampus perguruan tinggi kita untuk bertransformasi menjadi perguruan tinggi 4.0, yaitu mengubah pola kita dari pendekatan yang sempit. Mahasiswa ketika masuk dalam satu prodi tidak bisa belajar selain apa yang diajarkan di dalam prodi tersebut, hanya belajar dari kelas-kelas yang sudah dirancang di perguruan tinggi, menuju pada pembelajaran yang lebih merdeka, yang kaya makna. Dengan program Kamus Merdeka memberi kesempatan pada mahasiswa untuk 20 SKS belajar lintas prodi dan sampai 40 SKS belajar di kampus kehidupan. Dan ini sejalan dengan spirit dari Ki Hajar Dewantoro, bahwa tujuan pendidikan itu adalah melahirkan insan-insan merdeka yang berbudaya, yang berdikari, tidak bergantung pada orang lain, dan mampu untuk menentukan masa depannya sendiri. Nah, tujuan dari pendidikan itu tentunya adalah melahirkan insan-insan Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, jujur, berintegritas, mandiri seperti cita-cita Ki Hajar Dewantoro tadi, bernalar kritis, critical thinking di tengah dunia yang penuh dengan hoax saat ini, mampu memilih informasi yang benar, kreatif supaya kita bisa berinovasi, bisa membangun bangsa yang maju, bergotong royong, semangat dasar dari kita berbangsa bernegara, dan berkebinekaan global. Jadi ini semua adalah tujuan dari pendidikan kita, terutama pendidikan tinggi, sesuai dengan amanah undang-undang. Nah, kampus juga merupakan tempat untuk melahirnya pemimpin masa depan. Para menteri, Pak Presiden, itu semua adalah hasil dari pendidikan tinggi. Para CEO, para profesional, dokter, guru, semuanya adalah hasil dari pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi ini tempat untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa masa depan yang tentu berdaya saing, unggul, dan berakhlak mulia. Nah, untuk itu kita harus menumbuh suburkan intelektualitas muda di kampus yang kritis, selalu kritis terhadap segala permasalahan, tapi juga solutif, mencari solusi atas permasalahan, dan menyampaikannya secara santun. Kita sebagai bangsa Timur harus bangga dan harus menjaga marwah bangsa Timur ini, yaitu kesantunannya. Budaya kita, budaya Timur adalah budaya yang harus kita jaga. Kita tidak bisa menjadi orang lain, menjadi bangsa lain, menjadi bangsa Barat misalnya. Kita adalah bangsa Timur, bangsa Indonesia, kita harus bangga menjadi Indonesia. Jadi salah satu ciri bangsa Indonesia adalah sopan santun, saya rasa itu harus kita jaga bersama. Itulah bagian dari akhlak luhur, akhlak mulia yang merupakan nilai kita yang harus selalu kita jaga. Membangun komunikasi yang sehat di antara masyarakat kampus, antara dosen dan mahasiswa, sesama mahasiswa itu seperti kakak dan adik, seperti orang tua dan anak, saling asah, saling asih, saling asuh. Jadi suasana itulah yang harus kita lahirkan di lingkungan kampus kita, saling menghormati, saling menjaga, saling mendorong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Diskursus akademik, ini perbedaan pendapat itu adalah rahmat, jadi harus kita apresiasi dan kita lakukan dialektika yang dinamis di kampus untuk mencari kebenaran, tetapi tidak kemudian melahirkan permusuhan, karena bukan itu. Diskursus dialektika itu adalah untuk menghasilkan sintesa dari berbagai pemikiran untuk mendapatkan solusi. Mahasiswa harus bisa mengembangkan diri secara holistik, tidak hanya berpikir satu sisi, tapi secara multidisipliner dan lintas keilmuan dan juga utuh. Gotong royong dari semua pihak ini perlu kita bangun. Perguruan tinggi tidak bisa berjalan sendiri, harus bergotong royong dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan dunia usaha, dunia industri, dengan media massa. Perguruan tinggi di dalam mewujudkan daya saing bangsa ini melalui tridharma. Pertama, melalui pendidikan, menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan, sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, kreatif, berakhlak mulia, melalui penelitian untuk menghasilkan invensi, inovasi, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menggerakkan industri menjadi mata air bagi dunia usaha, dunia industri, dan melalui pengabdian masyarakat untuk membangun peradaban bangsa yang semakin maju ke depan.
Jadi ini semua adalah peran perguruan tinggi. Nah, melalui program Kampus Merdeka, dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul, kita beri kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dan potensinya. Melalui 9 kegiatan Kampus Merdeka, pertukaran mahasiswa, adik-adik bisa belajar 1 semester, jadi tidak selamanya di Bandung, tapi bisa 1 semester di Banda Aceh, atau 1 semester di Ambon, sehingga adik-adik akan mengenal budaya setempat, punya persahabatan baru, persaudaraan baru, dan mengenal Indonesia yang sangat luar biasa ini, Kebhinneka Tunggal Ikaan kita. Tidak yang di dalam negeri, adik-adik bisa mengikuti program pertukaran mahasiswa internasional. Semalam saya baru mengantar keberangkatan kakak-kakak kalian yang berangkat ke Boston University, ke Pennsylvania, kemarinnya ada yang ke Irlandia dan sebagainya. Kemudian magang dimanapun tujuan profesi adik-adik sekalian nantinya setelah lulus, bisa magang di kedutaan asing yang ingin menjadi diplomat, magang di DPR yang ingin menjadi politisi, menjadi legislator, magang di perusahaan multinasional bagi yang ingin menjadi profesional, dan sebagainya. Mengajar di sekolah, nih adik-adik yang ingin menjadi guru, tentu ini sangat penting. Adik-adik merasakan betul hidup sebagai guru, passion adik-adik akan tersalurkan dan akan memahami permasalahan guru di pelosok negeri, sehingga adik-adik dalam mengembangkan kompetensinya itu penuh dengan passion, merasakan kehausan anak-anak kita di pelosok negeri untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Semester ini lebih dari 35.000 mahasiswa, semester kemarin dan semester ini 35.000 mahasiswa mengikuti program kampus mengajar. Penelitian, adik-adik yang ingin menjadi dosen di peneliti bisa melakukan penelitian 1 semester full mendapatkan 20 SKS. Proyek-proyek kemanusiaan. Selama pandemi ini juga puluhan ribu mahasiswa melakukan proyek-proyek kemanusiaan, baik membantu tracing, tracking, KIE maupun vaksinasi dan sebagainya, membantu sebagai vaksinator dan sebagainya. Kewirausahaan mahasiswa, mendorong mahasiswa untuk berwirausaha, studi proyek mandiri, 1 semester full belajar tentang artificial intelligence, misalnya membangun desa. Adik-adik bisa mengeroyok desa-desa supaya cepat maju, 27.000 desa tertinggal kita. Kemudian bela negara, bagi yang ingin menjadi perwira cadangan bisa mengikuti program komponen cadangan di Kementerian Pertahanan. Melalui program-program tersebut, kita akan menghasilkan output lulusan yang betul-betul siap hard skill-nya, soft skills-nya, life skills-nya, handal untuk masuk ke dunia kerja. Sehingga kita menghasilkan profesional-profesional yang handal, entrepreneur, sociopreneur, dan jutaan pekerjaan yang lain, sehingga SDM unggul betul-betul bisa kita hasilkan untuk Indonesia yang maju. Untuk itu kita harus membangun ekosistem kampus yang sehat, aman, dan nyaman. Nah, untuk semester ini kita sudah menyiapkan banyak sekali program Merdeka Belajar, 100.000 kesempatan untuk mengikuti program Merdeka Belajar, mulai dari studi mandiri, atau mikrokredensial, kampus membangun desa, internship di industri, pertukaran mahasiswa Nusantara, pertukaran mahasiswa internasional, kampus mengajar, kewirausahaan mahasiswa, inovasi mahasiswa. Jadi banyak sekali kesempatan bagi adik-adik mahasiswa semester 5 ke atas untuk mengikuti program Kampus Merdeka di tingkat nasional. Selain yang disiapkan oleh UPI sendiri tentunya, UPI Pak Rektor saya yakin sudah menyiapkan banyak sekali program untuk mahasiswanya. Ini yang diselenggarakan secara nasional, terbuka bagi seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, PTN maupun PTS. Nah, misalnya program kampus mengajar, ini adik-adik akan berkarya nyata membangun pendidikan di pelosok negeri. Ini semester kemarin diikuti 15.000 mahasiswa dan semester depan oleh 20.000 lebih mahasiswa mengajar di SD-SD. Sehingga adik-adik tahu seperti apa sih mengajar di SD, tidak hanya di SD di kota, tapi di pelosok negeri. Jadi passion adik-adik untuk mendidik, untuk memberikan inspirasi anak-anak kita di desa, di pedalaman, itu akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkannya. Ini kemarin kakak kalian misalnya dari UNES ini membawa teknologi, jadi desa yang masih belum ada koneksi internet dengan teknologi VSAT dihadirkan pembelajaran daring di pelosok negeri. Nah, selanjutnya saya ingin membawa adik-adik pada ekosistem untuk kampus Merdeka, yaitu kampus yang sehat, aman, dan nyaman. Sehat itu terdiri dari 8 aspek kesehatan. Saya akan melihat satu persatu. Pertama, sehat fisik. Banyak lulusan perguruan tinggi yang IPK-nya mungkin hampir 4, tes, segala macam tes lulus, tetap
tapi ketika tes kesehatan tidak lulus karena mungkin obesitas, gula, jantung dan sebagainya. Nah, untuk itu fisik harus sehat, adik-adik harus rajin berolahraga, dan kampus yang penuh dengan semangat kebugaran dan perilaku hidup bersih dan sehat, mulai dari pola makan, pola istirahat, pola kerja dan sebagainya. Kemudian sehat intelektual, kegiatan olah pikir yang sehat, intelektualitas yang berkembang dengan etika dan integritas yang tinggi, suasana kampus yang penuh dengan keingintahuan, semangat pencarian kebenaran, pencarian keilmuan, dan membangun kebebasan akademik yang beradab dan santun tadi yang saya garis bawahi, dan dicahayai dengan keluhuran budi pekerti. Sehat sosial, bagaimana kita membangun kebersamaan, ukhuwah watoniyah, ya, kehadiran kampus yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kampus. Jadi masyarakat sekitar kampus itu merasakan kampus itu menjadi mata air, menjadi kebanggaan masyarakat di sekitarnya, adik-adik yang di lingkungan kosnya. Ketika ada kerja bakti yang pertama kali keluar dari rumah, yang pertama kali menggerakkan masyarakat untuk kerja bakti. Jadi sehat sosial. Warga kampus menjadi panutan bagi masyarakat di sekitar, peduli dengan dinamika sosial yang ada di masyarakat dan menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi, punya empati ketika ada masalah di bencana alam misalnya. Kemudian sehat emosional, olah rasa, warga kampus yang sehat secara emosional, jadi tidak stres, tidak depresi, matang jiwanya, mampu mengelola emosi, tidak mudah marah, dan positif mindset, growth mindset harus kita bangun, saling asah, asih, dan asuh. Kemudian sehat spiritual, keberagamaan yang inklusif, rahmatan lil alamin, meyakini akan keimanan dan keyakinannya dan menjalankan kesalahan agamanya, tetapi toleran dan menghargai keimanan orang lain. Ini harus adik-adik sekalian camkan ya, kita harus inklusif, keberagamaan yang inklusif, membawa rahmat bagi sesama, bagi alam dan lingkungan. Sehat lingkungan, wujud lingkungan, kita wujudkan lingkungan kampus yang sehat, bersih dari sampah, kita kelola limbahnya dengan baik, yang bisa di-recycle, yang bisa dikompos, yang harus dikelola sebagai B3 dan sebagainya. Lingkungan kampus yang hijau, sejuk, hemat air, hemat listrik, dengan energi terbarukan. Tentu kalau UPI seluruh energinya energi terbarukan, sangat-sangat bagus menjadi contoh bagi masyarakat. Kemudian sehat organisasi, tata kelola yang sehat, good dan healthy governance, ramping strukturnya, kaya fungsi, pengembangan SDM yang optimal, sistem check and balance yang sehat, organisasi yang efisien, adaptif dan inovatif. Tidak hanya organisasi perguruan tinggi, tapi juga organisasi adik-adik mahasiswa sekalian. Adik-adik tentu belajar berorganisasi, baik di BEM, di KM, keluarga mahasiswa, maupun di unit-unit kegiatan mahasiswa. Jangan sampai kantor organisasi mahasiswa kumuh, ya, itu tidak mencerminkan intelektualitas di lingkungan kampus. Jadi organisasinya juga sehat. Kemudian sehat finansial, mampu mengelola keuangan, hemat dalam konsumsi, dermawan dalam beramal, punya perencanaan keuangan yang baik dan berimbang, rajin menabung dan berinvestasi sejak masih menjadi mahasiswa, punya rencana masa depan. Nah, selain itu kita harus menghapus 3 dosa besar di kampus. Intoleransi tidak boleh ada di kampus, narkoba dan miras harus jauh dari lingkungan kampus maupun lingkungan mahasiswa, perundungan dan kekerasan seksual tidak boleh terjadi di kampus kita maupun di lingkungan kampus. 3 hal ini harus kita jaga bersama-sama. Nah, demikian kuliah umum dari saya. Semoga adik-adik sekalian bisa menjadi insan-insan pelajar Pancasila, SDM unggul yang kompetitif, prestatif, membanggakan orang tua adik-adik sekalian, dan membanggakan bagi alma mater adik-adik sekalian nantinya. Melalui Kampus Merdeka, kita kembangkan karakter, potensi, dan kreativitas mahasiswa agar tumbuh kembang dengan sempurna, dan kita lahirkan sumber daya manusia unggul untuk masa depan Indonesia yang jaya. Terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om.